Kegiatan belajar mengajar atau KBM bagi satuan pendidik di Kabupaten Magetan di masa pandemi ini telah memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas. Tentunya PTM kali ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Imendagri dan instruksi Bupati, yang mana bagi daerah yang diberlakukannya PPKM level 3 bisa melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar secara PTM dan atau PJJ. Namun dalam pelaksanaan PTM di Kabupaten Magetan sedikit terkendala selama 1 pekan, yang mana itu bersama dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua bagi tenaga pendidik di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Saya ditemui di kantornya pada hari Senin 11 Oktober 2021, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, Dr. Andes Suwata MSI mengatakan bahwa tenaga pendidik di Kabupaten Magetan dari sekitar 8.400 tenaga pendidik itu sudah vaksinasi tahap kedua, dan kemarin sudah dilaksanakan swab antigen yang diikuti sekitar 6.200, dan itu hanya 3 orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan kondisi sehat atau OTG. Terkait PTM yang dilaksanakan di Kabupaten Magetan sangatlah disambut dengan baik bagi orang tua murid karena itu sangatlah diharapkan, yang mana hampir 1,5 tahun lebih tidak dilaksanakan PTM, dan sebetulnya Magetan selalu dan terdahulu untuk melaksanakan PTM. Dikbora Magetan melalui evaluasi keliling dan antusias serta pelaksanaan PTM berjalan tertib dan selama ini tidak ada laporan kasus COVID-19 di sekolah. Pihaknya selalu mengingatkan kepada tenaga pendidik agar di setiap sekolah tetap menaati protokol kesehatan yang berlaku. Kemarin Dikbora Magetan melakukan asesmen nasional atau AN yang merupakan program kementerian, dan untuk jenjang SMP sudah selesai berjalan lancar, yang mana asesmen nasional atau AN berbasis komputer seluruh SMP di setiap sekolah itu 45 anak dan cadangan 5 dalam rangka pemetaan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Kita ini kan kebijakan kita sudah PTM. Jadi kita PTM kemarin tidak serta-merta langsung begitu ketika level 3 terus PTM. Ketentuannya sesuai Mendagri, instruksi Bupati itu kan bagi daerah yang level 3 itu untuk bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar dapat PTM dan atau PJJ, ya kan tidak. Tapi kita sudah terus berusaha supaya bisa PTM. Kemarin agak kita tunda mungkin 1 pekan ya, karena kan kita menyesuaikan dengan kebetulan waktu itu kan guru-guru kan proses vaksin, dan alhamdulillah Magetan dari sekitar 8.400-an lah guru kita itu sudah vaksin tahap kedua selesai. Kemudian kemarin termasuk diadakan swab antigen. Kita swab antigen diikuti oleh sekitar 6.200. Dari sekian itu alhamdulillah kasus yang terkonfirmasi minim sekali, hanya 3 orang ya. Jadi dari 6.200-an lah itu target kita kemarin, sudah selesai swab antigen itu yang terkonfirmasi hanya 3, dan itu pun kan kondisinya dia dalam kondisi sehat. Nah itu OTG lah, tidak merasa kalau ternyata setelah di swab kemudian isolasi mandiri. Kemudian alhamdulillah ketika kita jalan ini PTM, sambutan orang tua ya sangat antusias karena memang itu yang diharapkan. Setelah hampir 1,5 tahun lebih kita tidak tatap muka, dan sebenarnya Magetan termasuk yang selalu dahulu ya untuk PTM. Dulu pernah kita kan sudah 3 kali ini PTM, pernah kemudian libur panjang jadi kasus akhirnya muncul PPKM itu. Kemudian kemarin begitu level 3 pertama kita sudah PTM, naik level 4 kita berhenti, kemudian ketika level 3 kita jalan lagi. Sekalipun daerah lain yang level 3 terus, bahkan mungkin ada yang hari ini baru mulai mungkin. Nah alhamdulillah kemudian anak-anak ya antusias, kita evaluasi keliling, pelaksananya berjalan tertib, dan selama PTM yang terakhir ini tidak ada laporan kasus COVID di sekolah, yang senang itu. Kemudian saya terus mengingatkan terus, karena kan kebiasaan lama-lama itu kan abe itu ya, makanya selalu mengingatkan kita supaya sekolah tetap ketat prokesnya. Jadi ini tadi saya juga menyampaikan by WA ke grup sekolah SMPD, sekolah agar menyediakan stok
masker setidaknya, sehingga ketika ada anak yang lupa atau mungkin dirasa dilihat kok maskernya tidak layak lah gitu, itu sekolah menyediakan. Nah kemudian juga kemarin alhamdulillah kita melakukan asesmen nasional AN, itu kan programnya kementerian. Untuk SMP sudah selesai, sudah berjalan lancar, itu asesmen nasional berbasis komputer seluruh SMP setiap sekolah itu 45 anak, cadangannya 5, jadi itu dalam rangka pemetaan mutu pendidikan seluruh Indonesia, dan pelaksanaan di Magetan lancar, tidak kendala, karena itu kan berbasis aplikasi, sehingga harus menyiapkan perangkatnya, komputer, lab itu harus dalam kondisi ready lah, siap jaringannya, dan alhamdulillah pelaksanaan lancar. Hanya nanti ini akan dilanjutkan untuk jenjang SD yang kelas 5. Kalau SMP kemarin kelas 8 atau kelas 2. Yang SD nanti kelas 5, pelaksanaan sekitar bulan November, dan ini kita persiapan terus. Karena yang di asesmen nanti tidak hanya murid, termasuk gurunya. Ada survei lingkungan pembelajaran. Pihaknya menambahkan, para guru harus bisa memanfaatkan IHT, utamanya tentang aplikasi-aplikasi pembelajaran digital, supaya nantinya para guru bisa mengakses materi yang disediakan laman yang telah disediakan dari kementerian, namun harus memahami IT. Semoga nanti COVID-19 bisa segera menurun, mungkin prestasi jumlah murid yang masuk bisa dinaikkan, namun akan tetap terus berkoordinasi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kepada para peserta didik, semua diminta tetap menaati protokol kesehatan selama PTM ini. PTM ini tidak full masuk dan itu ada jadwalnya 50%. Oleh karena itu, sisa-sisa yang tidak PTM harus betul-betul dimanfaatkan untuk belajar. Dan sekarang banyak media pembelajaran yang telah disediakan dan anak-anak harus tetap disiplin ketika pembelajaran secara daring. Bagi orang tua diminta untuk tetap mengontrol anak didik agar bisa mengikuti jadwal pembelajaran secara daring sesuai dengan ketentuan. Nah dari situ kita sampaikan, jadi guru sekarang harus terus meningkatkan kompetensi, dan masa-masa ini kan karena PTN jamnya kan agak berkurang banyak. Selama PTN kebijakan kita kan maksimal hanya 3 jam ya, 3 jam normal, kemudian setiap jam pembelajaran itu waktunya satu mata pelajaran itu hanya 30 menit. Hingga ada waktu banyak tuh, kemudian saya minta memanfaatkan para guru itu untuk IHT, in-house training, utamanya tentang aplikasi-aplikasi pembelajaran, jadi digital lah, supaya nanti para guru itu semua bisa mengakses, kan ada banyak materi yang disediakan dari lamannya belajar.id oleh kementerian. Di situ banyak materi, tapi kan harus memahami IT. Makanya banyak sekolah kemarin melakukan in-house training tentang pembelajaran digital. Itu untuk memaksimalkan kurikulum. Itu terus kita evaluasi ya, mudah-mudahan nanti kalau COVID-nya itu nanti bisa menurun, ya mungkin persentase jumlah murid yang masuk kita naikkan, tapi kita tetap koordinasi lah sesuai kebijakannya pemerintah bagaimana. Jadi pertama kepada para peserta didik, anak-anak siswa semua, jadi saya minta tetap taat protokol kesehatan. Jadi selama kegiatan PTM ini kan tidak full setiap hari masuk, karena dijadwal, karena 50%, sehingga ada yang mungkin masuk seminggu 3 kali. Oleh karena itu sisa-sisa yang tidak PTM itu di rumah harus betul-betul dimanfaatkan untuk belajar. Sekarang banyak media pembelajaran yang disediakan di laman pembelajaran itu. Sekali lagi, jadi anak-anak harus tetap disiplin. Ketika tidak PTM sekolah, itu dimanfaatkan daring itu tetap, ketika jam efektif belajar harus tetap melaksanakan pembelajaran di rumah. Nah, kemudian kepada orang tua juga kami minta untuk tetap mendampingi, karena lebih banyak kan di rumah. Itu harus betul-betul juga dikontrol anaknya. Kepada teman-teman guru tetap jalan terus supaya PTM aman,
protokol kesehatan di sekolah betul-betul ketat. Betul-betul ketat ini yang jangan sampai terjadi nanti klaster COVID di sekolah. Sehingga PTM nanti dihentikan. Kemudian terus dampingi anak-anak karena jam belajarnya terbatas PTM, kemudian harus di rumah juga daring, maka maksimalkan ketika daring itu berbagai media dipakai. Jadi ada Classroom, ada Zoom itu ya, yang terjelek mungkin WA ya, by WA ya itu. Tapi sekolah harus terus inovasi supaya kegiatan belajar mengajar itu tetap bisa berjalan sekalipun di masa pandemi COVID. Oke, terima kasih. Wawa, Trans TV mengabarkan.